Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Mas Bian. Jenar terbangun pukul 3 dini hari. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya dulu waktu di rumahnya sendiri. Jenar keluar kamar lalu mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Hanya dengan itu, ia bisa mendoakan kedua orang tuanya dengan khusyuk. Karena saat sholat wajib, biasanya dia akan terburu-buru karena banyak pekerjaan. Sedangkan kalau sholat tahajud, ia bisa lebih memiliki banyak waktu. Setelah selesai sholat dan mendoakan kedua orang tuanya, Jenar melanjutkan dengan mengaji sambil menunggu azan subuh. Selesai sholat subuh, Jenar baru keluar kamar dan memulai pekerjaannya. Jenar mulai membersihkan seluruh ruangan lantai 1, kecuali kamar. Kata Mbok Ni, kamar nanti aja saat semua orang sudah keluar dan mulai aktivitas masing-masing. Sekitar pukul 7, pekerjaan Jenar telah selesai. Ia pun memutuskan untuk membantu Mbok Ni membuat sarapan. Ada yang Jenar bisa bantu gak, Mbok? Tanya Jenar. Pekerjaan kamu udah selesai? Sudah, Mbok. Mbok bisa memeriksanya. Nanti kalau sekiranya ada yang kurang bersih, Mbok bisa tegur Jenar ya. Wah, cepet juga ya kerja kamu. Jenar udah terbiasa mengurus rumah, Mbok. Oh, baguslah. Mbok masak apa? Nasi goreng sama goreng udang tepung buat Den Aiden. Den Aiden kelas berapa, Mbok? Kelas 2 SD. Usai membantu Mbok Ni, sekitar pukul 8, semua penghuni rumah sudah berkumpul di meja makan. Jenar membantu Mbok Ni menata makanan di meja makan. Lalu segera pergi karena masih canggung dan malu lantaran ia penghuni baru di sana. Jenar membantu Mbok Ni masak sambil bercengkrama tentang aktivitas apa saja yang harus ia lakukan dan seputaran keluarga bosnya. Jenar memutuskan untuk menyiram tanaman di halaman samping sambil melihat keindahan taman tersebut. Mbok, itu siapa? Tanya Fabian. Dia pengganti Ningsih, jawab Tamara mewakili Mbok Ni. Wah, akhirnya ada yang bening juga di rumah ini, ucap Fabian sambil terkekeh. Kamu ini, awas macem-macem, dia masih kecil, ujar Tamara memperingatkan. Karena Tamara tahu anak bungsunya ini terkenal playboy di kampusnya. Jangankan pembantu, kucing dibedakin juga pasti bakal diembat sama anak bungsunya ini. Tamara dan Adi tidak pernah membeda-bedakan status. Hanya saja dia sangat menjunjung tinggi sopan santun. Dari manapun asalnya, asal orang itu sopan, pasti dia tidak akan mempermasalahkannya. Toh untuk apa ia pilih-pilih, kan semua sama saja di hadapan Tuhan. Emang umurnya berapa, Mah? Kini gantian Dimas yang bertanya. Belum genap 18 tahun, jawab Tamara santai, membuat Dimas dan Fabian terkejut. Hah? Pekik Dimas dan Fabian bersamaan. Wah, masih kemarin sore dong, Mah. Dan dia udah bekerja, ucap Fabian kagum. Bukan kemarin sore, tapi kemarin siang dia datangnya, jawab Adi. Keluarga Adi dan Tamara memang humoris dan ramah, kecuali anak kedua mereka. Entah bibit nyasar dari mana, sikap dan sifatnya sangat bertolak belakang sekali dengan kedua saudaranya. Atau mungkin dulu Tamara salah ngidam sewaktu hamil Arya. Arya sangat irit berbicara dan berinteraksi dengan orang, apalagi orang baru. 18 tahun, berarti dia bisa adiknya Bian. Fix akhirnya Bian punya adik perempuan, ucap Fabian senang. Yah, di keluarga ini semuanya laki-laki.
Bahkan cucu pun laki-laki. Dan kedatangan Jenar pasti akan sangat berpengaruh besar terhadap keluarga ini. Memang sedari dulu Tamara dan Adi sangat menginginkan anak perempuan. Namun apa daya bila Tuhan hanya memberikannya 3 anak laki-laki, semua dan cucu pun juga laki-laki. Makanya sejak kemarin Tamara dan Adi melihat kedatangan Jenar dan cara Jenar memperkenalkan dirinya yang sopan dan polos itu membuat Adi dan Tamara senang karena kedatangan anak perempuan ke rumah ini. Dia hanya pembantu di sini, jangan macam-macam, ucap Arya dingin dan datar. Arya sudah selesai. Arya berangkat dulu. Assalamualaikum, ucapnya lagi dengan wajah datar. Lalu pergi meninggalkan meja makan dan berangkat bekerja. Waalaikumsalam, ucap semuanya bersamaan. Dulu Mama ngidam apaan sih waktu hamil Bang Arya? Tanya Bian. Entah, Mama juga nggak tahu kenapa abang kamu yang satu itu bisa sedingin es begitu. Sangat berbeda dengan kalian, jawab Tamara. Tapi Om Arya yang paling ganteng bila dibandingkan Om Bian dan Papi, ucap Aiden yang sedari tadi diam, kini ikut berbicara. Ya, anak kemarin sore kayaknya mata kamu minus deh. Jelas-jelas Uncle Bian yang paling ganteng di sini, ucap Bian tak terima. Uncle anak terakhir, jadi hanya sisaan saja, ucap Aiden membuat semua tersedak. Papi yang harusnya paling ganteng karena Papi anak pertama. Jadi bahan-bahannya masih baru semua. Tapi entah kenapa kok malah Om Arya yang paling ganteng. Dan buat Uncle Bian, ganteng emang. Tapi masih kalah pesonanya sama Om Arya. Sambung Aiden membuat semuanya melongo tak percaya. Astaga, gumam Bian sambil geleng-geleng kepala. Dulu mak lo ngidam apaan sih bocah? Bian begitu geram dengan keponakannya ini. Mereka emang dekat, tapi dekatnya karena sering berantem. Aiden sangat mengidolakan sosok Om Arya, karena irit bicara dan itu membuat semua wanita semakin penasaran olehnya. Makanya sejak sekolah, Aiden menjadi irit bicara karena ingin seperti Om Arya. Kayaknya dulu Mami ngidamnya sama kayak waktu Eyang ngidam Om Arya, makanya anaknya bisa seganteng Aiden, ucap Aiden santai. Bang, anak lo bener-bener ya, geram Bian ingin mencekik Aiden. Bener-bener ganteng memang, ucap Aiden dengan percaya diri, membuat semua tertawa kecuali Fabian, karena dia yang selalu kalah bila berdebat dengan bocah kelas 2 SD itu. Arya melangkahkan kakinya keluar rumah dan akan hendak masuk ke dalam mobil. Namun saat ia membuka pintu mobil, ia melihat ke arah samping rumahnya dan melihat Jenar yang sedang menyiram bunga sambil bernyanyi. Arya hanya diam, lalu segera naik mobil dan pergi ke kantornya. Dor! Pekik Bian saat melihat Jenar asik bernyanyi sambil menyiram tanaman. Astagfirullahalazim, ucap Jenar seraya mengelus dadanya karena terkejut. Hahaha, lo lucu banget sih. Oh iya, kenalin, nama gue Fabian, ucap Bian sambil mengeluarkan tangannya, dan disambung dengan senang hati oleh Jenar, karena ternyata majikannya tidak sejahat yang di sinetron-sinetron yang ia tonton. Saya Jenar, Den, ucap Jenar. Eits, jangan panggil Den, udah kayak Mbok Ni aja, ucap Bian sambil terkekeh. Terus saya mesti manggil apa? Tanya Jenar bingung. Gimana kalau Mas aja? Kan umur lo di bawah gue, kata Bian. Oh, boleh deh, Mas Fabian, ucap Jenar sambil manggut-manggut. Mas Bian aja, kata Bian. Ah, iya Mas Bian, ujar Jenar sambil tersenyum. Manisnya, ucap Bian tanpa sadar terpesona oleh senyum Jenar yang begitu manis. Hah? Maksud Mas Bian? Tanya Jenar bingung. Ah, enggak apa-apa.
Ya udah gue mau ngampus dulu. Bye-bye Jenar, semoga lo betah di sini. Ucap Bian menepuk bahu Jenar lalu pergi. Jenar hanya tersenyum melihat kepergian Bian, lalu segera melanjutkan pekerjaannya lagi. Bersambung.